Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi hukmi talakil hurri wal abdi wa ghairi zalika. Jumlah ini itu satu pasal pada hukum talak orang wanita. Oh, kan wanita tuh pria. Laki-laki merdeka. Kalau hurrati udah cewek. Wal abdi dan hamba. Hamba laki-laki tentunya wa ghairi zalika dan selain demikian mereka berdua. Wa yamliku zauju dan memiliki zauju oleh suami al-hurru. Kan hurru. Hurru budak laki-laki ya. Hurru tapi budak laki-laki. Maksudnya gini. Dan memiliki oleh suami sifat bukan hurru itu yang merdeka maksudnya. Sifat. Dan memiliki oleh suami hurru yang merdeka. Di atas kan cuma hurri tulisannya. Maksudnya suami yang merdeka bukan budak. Pembahasan pertama tentang suami yang bukan budak. Ala zaujatihi di atas istrinya si suami yang merdeka. Walau ada ianya istri amatan itu budak. Apa dia miliki? Salah satu tatlikatin akan 3 segala talak. Jadi seorang pria yang dia bukan budak alias merdeka, dia memiliki talak 3 kali. Batas pentalaknya 3 kali. Walaupun dia mempunyai istri budak. Udah. Ini tentang jumlah talak laki maksudnya. Wa yamlikul abdu dan memiliki oleh budak, maksudnya bukan pria yang merdeka artinya lawan yang tadi. Alaiha di atasnya istri tatlikataini itu 2 kali talak. Oh akan itu akan tadi fa'il yang ke depan, fa'il yang di belakang. Tatlika ini akan 2 talak. Fakat saja. Karena biasanya ketentuan bagi budak separuh dari orang merdeka biasanya. Kayak nikah nikah 4. Kalau budak 2 separuh ya. Hurratan kanati zaujatu merdeka adalah istri atau amatan atau budak. Jadi seorang budak ini laki-laki walaupun dia memiliki istri yang merdeka ataupun istri yang budak, maka sama talaknya tetap 2. Tidak bisa menjadi 3. Hak talak maksudnya, hak talak ada 2. Wal muba'adul dan bermula budak muba'ad. Ada pengertiannya di sini? Budak muba'ad. Budak muba'ad nih budak yang dia kalau mampu bayar dia merdeka. Membayar atas dirinya, atas menebus dirinya. Nah, itu muba'ad. Wal mukatabu dan budak mukatab. Kalau mukatab adalah budak yang dia bisa merdeka apabila sayyidnya meninggal. Nah, otomatis. Ada satu lagi wal mudabbar. Ini mudabbar tunggu lupa nih kayak mana. Entah udah bayar separuh, enggak ingat lagi. Nanti kita lihat di masalah budak.
Kayak mana contohnya? Kal abadil kinni, seperti budak yang murni, tulen, 100% budak. Ada yang separuh budak, separuh enggak. Udah bayar, ya kan, separuh. Enggak, tulen deh. Nah, wayasihul istisna'u, dan sahlah pengistisnaan, pengecualian. Oke, jadi hukumnya sama seperti budak yang tulen. Jadi dibilang di dalam sikit tentang istisna. Istisna itu huwa lughatan il ikhraj, mengeluarkan. Ini masalah nahwu sikit dibahas nih, mantap juga sih. Wa istilahan, dan pada istilah arti istisna adalah al-ikhraju bi illa au ihda akhawatiha lima dakhala fil kalam sabak. Jadi istisna ini adalah pengecualian, pengeluaran dengan huruf illa atau dengan salah satu daripada saudara-saudaranya illa, lari kena gitu ya. Illa, ghairi, siwa, mengecualikan, mengeluarkan pembahasan yang telah dibahas. Itu sedikit pembahasannya bukan itu. Ini maksudnya pengen tahu aja istisna. Dan bermula pengecualian fitalaki pada talak iza wasalahu, apabila menyambung ianya suami hu akannya talak bihi dengannya, ai artinya itu di depan nanti dibilang wasala zauju, tafsir di depan rupanya. Wasala zauju, menyambung oleh suami, al mustasna, akan mustasna. Mustasna ini yang dikecualikan, bil mustasna minhu, dengan yang dikecualikan daripadanya, ittisalan, sebagai sambung urfian, yang uruf, yang apa namanya tuh, dengan yang uruf, standar hukum pada uruf. Bi ayyu adda, dengan bahwa dianggap bukan. Dengan bahwa dianggap atau dihitung akan keduanya fil urfi, pada uruf, kalaman, akan sebagai kalam yang satu, wahidan, yang satu. Nah itu dia. Kelihatan begah pun. Jadi istisna dalam talak hukumnya sah ketika istisna bersambung dengan talak yang diucapkan. Maksudnya suami menyambung lafadz mustasna yang dikecualikan dengan lafadz mustasna minhu yang diambil mengecualiannya, dengan bentuk penyambungan secara standar hukum, dengan arti kedua lafadz tersebut dianggap satu perkataan secara uruf. Kayak mana? Mungkin nih ada yang istrinya dua dikecualikan. Aku talak si Fulan, aku talak kedua istriku kecuali si Pulin, mungkin kayak gitu. Nah, kan istrinya dua nih misalnya. Aku mentalak keduanya. Mungkin di depan lebih jelas lagi nah. Mungkin talak ke depan lah lebih pas. Wa yusyaratu aidan, dan disyaratkan pula an yanwiya, itu
akan bahwa berniat ianya suami, istisna'a akan pengecualian, qabla faraghil yamini, sebelum selesai yamin sumpah ya. Wala yakfit talafudu, dan tidak memadalah melafatkan bihi dengannya talak, min ghairi niatin, daripada tanpa niat. Istisna, pengistisna. Nanti apabila ingin mentalak dan mengecualikan yang ditalak harus ada niat ya. Nah, maka harus paham yang kemarin ya. Nah, yang syareh kan harus tanpa niat terjadi ya. Kalau yang kinayah harus ada syarat Habis itu yang syareh ini kalau dipaksa bisa tidak terjatuh kan? Kalau ada niat dulu. Kalau ada niat lagi baru jatuh lagi. Penting itu paham baru ini enak. Wa yustaratu aidan ada mastighraqi, dan disyaratkan pula akan tiada istighraq, menghabiskan. Maksudnya menyeluruhkan. Ini mungkin kayak gini ya. Saya talak keduanya kecuali dua-dua. Kayak mana? Makanya itu mungkin gitu. Mustasna minhu yang dikecualikan daripada, berarti nggak ada yang dikecualikan tadi. Aku mentalak keduanya kecuali keduanya. Nah, itu nggak bisa. Ulo. Fa ini stagharaqahu, maka jika menghabiskan ianya mustasna, akannya mustasna minhu. Kayak mana contohnya? Dah dibilang di depan nih. Ada basi lah. Ka anti, seperti engkau, talikun yang ditalak, atau wanita yang ditalak, salasa 3, kecuali 3. Betul surahnya kayak tadi. Aku mentalak 3 kecuali 3, nggak ada yang talak. Batalal istisna'u, niscaya batal pengistisnaannya. Nah, betul lah surahnya berarti kayak tadi. 3 ini masalah jumlah Istrinya 3. Atau bisa jadi juga talak 3. Langsung talak 3 kecuali 3 itu talak. Mungkin jumlah talaknya nih. Itulah Karena tadi pembahasan jumlah. Kalau misalnya dia bilang aku talak kau 3 kecuali 2, berarti 1 jatuh. Kalau ini aku talak kau 3 kali kecuali 3, tidak talak. Tapi tetap jatuh talak tuh kalau main-main tuh. Enggak tahu lah, kita lihat lagi. Yang penting ngerti kan, istighraq ini ngerti kan, menghabiskan. Menghabiskan berarti enggak ada Seluruhnya. dari Dia dikecualikan. Pengecualiannya semua. Kayak mana? Pengecualian itu kan sebagian. Ada semua pengecualian. Jadi maksud di sini wayasihu ini boleh, ya. Sah untuk mengecualikan yang jumlah talak, mungkin lebih cocoknya jumlah talak. Karena berbicara di depan jumlah, ya kan? Bagi orang yang merdeka 3 kali. Laki-laki misalnya. Bagi budak 2 kali. Ini betul nih jumlah nih. Habis itu mana lagi? Wa yasihu ta'liquhu, dan sahalah menggantungkan ayat talaki, artinya talak. Nah, ini menggantungkan talak nih lain lagi nih. Bisifati wa syarti, dengan apa digantung? Dengan sifat dan syarat. Sah berarti boleh ya. Kadang-kadang makna jaiz sah, kadang-kadang makna sah itu boleh. Kayak wayasihul bai'u, dan sahlah jual beli, itu boleh arti sah itu. Maksud daripada sifat di sini adalah zaman atau tempat, atau yang keduanya. Mana lagi? Kok kosong nih? Jauh kali kosongnya. Nah, ini dia. Kain dakhaltid dara. Ta'alluq nih
dengan sifat dan syarat. Oke, kita lihat contoh lebih paham. Kain seperti, maksud seperti sini si suami berkata kepada si istri, in dakhaltid dara, jika engkau masuk, maksudnya ti itu istri, maksudnya anti. Jika engkau masuk dara akan rumah, fa anti talikun, maka bermula engkau itu yang tertalak. Nah, ini kan ta'liq. Ta'liq ini apa namanya? Menggantungkan atau persyaratan kalau bisa kita. Persyaratan. Jadi dibilang sama suaminya, kalau engkau masuk rumah, engkau tertalak. Artinya nggak boleh masuk. Syarat dia tertalak ketika sudah masuk. Itu. Belum terjadi berarti talak atau sebelum dia masuk. Masih menggantung. Namanya ta'luq, penggantungan. Maka boleh kayak gitu. Sah. Tidak ada masalah mungkin ya. Fatatluku, maka tertalak ianya istri iza dakhalat, apabila masuk ya istri. Nah, ini ta'liq namanya. Jadi talak itu bisa terjadi dengan pentaklikan kalau bahasa kita. Penggantungan sesuatu, ada syaratnya. Nah. Watalaku dan talak, dan bermula talak la yaka'u, itu tidak terjadi ianya talak illa ala zaujah, kecuali di atas istri. Jadi si suami baru bisa mentalak wanita apabila posisi wanita itu sudah menjadi istri dia. Hina izin di ketika itu. Oh bukan, wahina izin. Dan di ketika itu juga. Di saat itu. Berarti waktu lepas jab kabul langsung berarti. Tidak bisa itu mentalak, tapi janganlah talak terus. Dan tidak usah ditalak kalau bisa, kan sebenci-benci yang halal bagi Nabi kan talak. Bisa dibicarakan baik-baik. Nah, jadi nggak ada talak kecuali posisinya seorang istri. Talak cewek nggak ada. Pacaran talak. Karena ada satu hadis rupanya di sini ya. Di dalam. La talaka illa ba'dan nikah. Tiada jenis talak kecuali sesudah terjadinya pernikahan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, habis itu la yaka'ut talak juga, dan tidak terjadilah talak qablan nikahi, sebelum nikah. Tebukan talak kau, nggak ada. Tidak berlaku. Fala yasihu talakul ajnabiyati tan zijan, maka tidak sahlah talak wanita ajnabiyah tanzijan. Apa nih tanzijan? Tanzijan di dalam dibilang talak tanzi ya. Nah, berdengar juga nih, langsung menyempurnakan. Nah, ini kurang paham juga, nanti kita lihat lagi ya. Talak tanzijan. Tanjizan. Kalau ta'likan yang digantungkan ya. Kalau tanzijan mungkin lawannya nggak ada digantungkan, langsung tanpa penggantungan. Kayak biasa berarti. Nah, mungkin ya. Karena di sini dibilang di dalam di qauluhu la yaka'u talaku qabla nikah ay tanzijan au ta'likan. Kalau au itu kan biasanya lawan dia. Maka tidak sahlah talak wanita yang tanzijan. Contohnya mana ka qaulihi, seperti mengatakan ianya suami, ada contoh lagu laha baginya ajnabiyah. Ajnabiyah artinya orang lain ya. Ya, ajnabi orang lain. Orang yang halal. Talak tuki, aku talak akan engkau. Nah, ini nggak sah talaknya. Nah, wala ta'likan, dan tidak sah juga, maksudnya nanti. Dan tidak sah juga mentaklikkan. Nah, ta'likan, ta'lik. Contohnya gimana kalau ta'lik?
Kakauli seperti perkataannya seorang suami atau seorang pria, laha baginya ajnabiyah tadi. In tazawwajtuki, jika menikahi olehku ki akan kau, jika aku menikahimu, bahasa singkatnya. Fa anti talikun, maka berulah engkau dan tertalak. Nikah belum nih? Atau udah tunangan lah. Dibilang masuk calon suaminya, kalau kita jadi nikah aku talak. Nah, itu tidak sah hukumnya. Karena menurut yang di atas tadi, tidak sah mentalak kecuali kondisinya istri, ya kan? Nah, dan tidak terjadi talak sebelum nikah. Atau contoh lain dia bilang, in tazawwajtu, jika menikahi olehku fulana, kan seorang wanita fulan misalnya. Faya talikun, niscaya maka bermula dianya fulanah, itu yang tertalak. Seandainya nanti aku menikah dengan si Pulin, maka langsung tertalak dia. Talak dia orang yang tertalak, enggak sah tuh. Maka undang-undangnya seperti tadi, baru sah terjadi talak kalau posisinya di ketika itu sebagai istri. Nah, sebelum itu tidak sah. Menurut hadis juga gitu tadi, la nikah, nah, tidak ada jenis la talaka mana tadi? Illa ba'dan nikah, kecuali sesudah nikah. Sesudah ya. Darab zamannya sesudah. Kan sebelum hina izin saya juga. Pokoknya sebelum yang enggak termasuk. Wa arba'un, dan bermula 4. 4 apa nih? 4 orang. La yaka'u talakuhum, itu tidak terjadilah talak mereka, tidak terjatuhlah talak mereka. Ya, orang lah di sini, wanita. Laki ya. Dan bermula 4 orang, itu tidak tertalak, tidak terjadilah talak daripada mereka. Apabila mereka berkata talak, enggak jatuh talak. Mana-mana 4, asabiyu, anak kecil. Ya, anak kecil juga orang nikah, dinikahkan oleh walinya. Dia bilang dia cerai ya, nah. Tidak sah. Kadang salah-salah beli bonbon dah. Si anak-anak. Wal majnun, dan orang gila, enggak sah talak. Orang gila aja udah nikah, waras udah nikah ya. Wa fi maknahu, dan sabit pada maknanya gila juga termasuk al-mughma alaih, orang yang di majnun, yang dipitam di atasnya. Wan naimu, dan orang tidur, maksudnya gigau mungkin ya. Sambil ngigau dia mentalak istrinya yang dari samping lagi tidur. Ini maksudnya naim, orang tidur. Nah, ini ada hadisnya dia. Yang keempat itu tidak terjadi talak juga, wal mukrah, orang yang dipaksa. Tentang mukrah itu ada hadis Nabi itu di bawah. Ini yang sering aku bilang tidak terhitung dia. Mana hadisnya ini di bawah. Wal mukrahu dengan fathah ra di dalam, ay ala talaki zaujah, di atas mentala istrinya, orang dipaksa. Fala yaka mutalaku, maka tidak terjatuhlah talak iza wujidat syurutul ikrah, apabila diperdapat akan syarat pemaksaan, termasuk orang yang dipaksa dia. Khilaf bagi Imam Abu Hanifah. Kenapa orang mukrah itu tidak sah mentalak? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rafa'u anu ummati, ya, terangkat daripada umatku. Maksud terangkat di sini tidak dihitung. Nah, mana? Al khata'u, tersalah. Wan nisyanu, gini. Rafu an ummati al khata'u, terangkat daripada umatku oleh kesalahan. Artinya dia melakukan pekerjaan ini tidak berdosa, diangkat dosa, maksudnya tidak dianggap salah. Nah, gitu kan. Mana-mana. Wan nisyanu, dan lupa, wamas takrahu alih, dan sesuatu yang dipaksa di atasnya. Jadi dia nggak berdosa dengan sebab lupa dan dipaksa.
Satu lagi nanti ada hadis kalau nggak salah tertidur. Makanya sholat kalau misalnya tertidur, betul-betul tertidur ya, bukan sengaja ya, dan dia tahu apabila Dia tidur dia lewat. tertidur nggak lewat, tapi tiba-tiba lewat tanpa sepengetahuan dia, itu nggak dosa. Misal dia tidur jam 11, kok jam 11 dosa lah, ada masuk zuhur. Atau jam 10 lah, jam 10. Dia yakin nih biasa bangun jam 12 atau jam 1 atau jam 2 lah. Atau jam 3 maksudnya masih zuhur. Masih jam juga. Nah, cuma nggak tahu kejadian itu dia memang ngantuk kali, capek kali, atau ada kejadian alam lain. Bangun jam 5 tuh, itu nggak dosa rafa'u berarti. Kecuali kalau misalnya udah mau masuk subuh. Oh, lanjut. 4:30 baru tidur. Nah, tuh nggak rafa'u an ummati itu. Nah, Isi. itu dia. Lalu mana lagi tadi? Kayaknya putus tadi ya. Wal mukrahu maksudnya kayak mana? Ai artinya bagairi hakin, dengan tanpa hak. Fa'inka nabi hakin, maka jika ada ianya paksaan dengan hak, waka'ah terjadi iya. Ya. Wa suratuhu, dan bermula gambarannya paksaan, kama qala jam'un, sebagaimana barang yang telah berkata oleh satu jamaah ikrahul qadi ya, yang memaksa qadi lil muli ini orang yang diila tadi ya, nggak ngerti juga nanti ke depan lah. Ba'da muddatil ila, sesudah masa ila, alat talak di atas talak. Syada. Wa syartul ikrah, dan bermula syarat paksa, ada syarat juga. Talak ini bukan main-main nih. Ya Allah. Apa tuh? Panjang aku. Hah? Panjang aku. Itulah, pikir udah habis sih. Qudratul mukrih ya. Itu kuasa mukrih. Mukrih ini orangnya, orang yang dipaksa. Bikasri ra, dibaca dengan mengkasrahkan huruf ra. Kuasa itu mampu, punya kemampuan. Nah, itu. Kuasa bukan puasa. Ala tahqiqi, di atas tahqiq. Tahqiq apa nih? Memeriksa ma barang haddada, yang diancang bihi dengannya barang, mukrah oleh orang yang dipaksa, oleh orang yang dipaksa. Bifathiha, dengan fathahnya ra. Tadi kan mukrih, ri-nya kasrah, ra-nya. Bi wilayatin, dengan wilayah. Wilayah apa? Dengan kekuasaan. Autaghallubin, atau dengan kekuatan. Wa ajazul mukrah, dan bermula, atau nggak usah bermula terus. Wa ajazu, dan lemah mukrah. Kalau mukrah atau mukrih, mukrah. Kalau tadi kudarah mukrih, kalau sekarang tadi mukrah, sekarang mukrih ya kok. Sekarang udah betul, ada David barisnya kok. Tadi mukrih, mukrah. Wa ajazul mukrahi bi fathir ra'i ya. Seharusnya kalau tadi kudrah lawannya kan lemah. Sama-sama mukrih, cuman karena di atas sudah didabit tadi barisnya ri-nya kasrah kan. Kalau ini ra-nya fathah, maka mukrah itu baca. Dan lemah mukrah, orang yang dipaksa.
amdaf'il mukrih, daripada menolak mukrih yang memaksa. Nanti gini, kalau mukrah orang yang dipaksa, korbannya. Iya, iya. Kalau mukrih Yang memaksa. pemaksanya apa? Yang memaksa. Pelakunya. Nah, ngerti ya? Oke. Beda baris. Beda. Makanya tadi kok beda nih. Yang pertama tadi berarti syarat dari ikrah pemaksaan itu yang pertama mampu si mukrih. Mukrih apa tadi? Orang yang memaksa. Dia mempunyai kekuasaan untuk memaksa si mukrah tadi, hingga dia tidak bisa bergerak. Nah, di atas pasti ya, diancam oleh dia. Nah, tuh ini baru nyambung. Dan yang kedua, syarat talak tersebut, talak tersebut tidak terjatuh kalau dipaksa adalah lemahnya si yang dipaksa, mukrah, korbannya lemah dia, daripada menolak si pengancam tadi, si pemaksa, mukrih. Bikasriha, dengan kasrahnya huruf ra. Nah, dengan ra. Ha itu balik ke ra, huruf ra. Biharabin minhu, dengan lari daripadanya mukrih. Nggak bisa lari, dikat. Kekuasaan si mukrih, betul nggak mukrih ya? Mukrih pelaku mukrah korban. Mukrah pelaku Enggak, mukrah korbannya. Oh, mukrah korban. Orang yang dipaksa. Kalau mukrih pelakunya, si pemaksa. Nah, nanti minhu balik ke mukrih, dengan bahwa si mukrah ini, si korban, mukrah korban, mukrih pelaku, gitu ya, beda lah. Karena beda baris mana-mana. Tidak bisa melarikan diri, lemah dia daripada melarikan diri. Awis tighasatin, atau minta tolong, atau lemah dari minta tolong, maksudnya itu ataf tuh. Atau lemah dari minta tolong, biman, dengan orang, yukhlisuhu yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa melepaskan ia nyaman, hu akannya mukrih. Nggak bisa minta tolong kepada orang lain. Nah, yukhlis. Wa nahwi zalika, dan seumpama demikian. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, wadanuhu, dan bermula dannya, sangkaannya, si mukrah yang dipaksa atau korban. Terus annahu, bahwa sungguhnya si korban inim tanaa, jika terhalang, mimma, daripada barang, ukriha, yang dipaksa daripadanya, yang dipaksa alaihi, di atasnya barang. Maksudnya gini, si mukrah ini mempunyai dugaan bahwa sesungguhnya padanya sesungguhnya jika ia tidak mau melakukan apa yang dipaksa, maka mukrih akan membuktikan ancamannya. Di depan dibilang fa'ala ma khawwafahu bihi. Nah ini akan fa'ala, memperbuat ianya si siapa tadi, mukrih ya, ma, akan barang, khawwafa, yang menakuti akannya korban, yang menakuti ianya si mukrih, hu, akannya korban, bihi, dengannya barang tuh ancaman maksudnya. Jadi yang ketiga syaratnya adalah si mukrah ini menyangka bahwasanya kalau dia tidak melakukan apa yang disuruh, si mukrih ini akan melakukan hal-hal yang tidak ingin terjadi. Misalnya ditembak, kan tembak nih, kok nggak kau talak. Nah, itu dia, membuktikan ancamannya, bahasa kerennya. Yang keempat, wayah sulul ikrah. Makin gelap loh. Dan hasilah paksa bit takhwifi, itu sabit dengan menakuti, bidar bin syadidin, dengan pukulan yang bersangatan.
pukulan yang keras maksudnya. Pemaksaan bisa berhasil dengan ancaman pukulan keras. Di misalnya takwim ini ancaman kalau bahasa kerennya, ditakuti. Au habsin atau ditahan, penjara dia, diikat. Au itlafi malin atau membinasakan harta, Membinasakan. menghilangkan. Kalau dia punya dompet, baju dari pinggang, HP dihancurin. Kalau enggak disuruh, kalau enggak dituruti apa yang paksa. Wa nahwi zalika dan seumpama demikian. Wa idza dhahara minal mukrah, dan apabila jelas minal mukrah daripada orang yang dipaksa dengan fathah ra dibaca. Karinatuh tiari, oleh karina apa nih? Oleh menyertai pilihannya sendiri. Kayak mana surahnya itu? Bi an akrahahu, dengan bahwa memaksa akannya mukrah tadi yang dipaksa, syakhsun oleh seseorang yang memaksa tentunya, ala talakin salasin, di atas talak 3, misalnya jumlahnya 3 kali. Kok talak enggak 3 kali? Jelas dia mengatakan secara jelas 3 memang dibilang. Dengan keinginannya sendiri. Dia dipaksa, kayak surah nikah belakang juga. Sareh kinayah dipaksa tapi ada keinginan, mungkin ada mirip-mirip gitu. Tadi kan udah dibilang syarat dipaksa ada 3, ya kan? Baru sah terjadi. Ini ada pengecualian lagi. Jadi ketika si mukrah ini zahar ini menampakkan bahwasanya dia punya keinginan sendiri untuk mentalak, walaupun kondisinya dipaksa. Dan talak enggak tanggung-tanggung 3. Fatallaka wahidatan, niscaya bisa kita buat jawab syarat iza. Niscaya maka tertalaklah salah satu. Oh bentar. Fatallaka maka mentalak ia akan satu maksudnya. Ya, mentalak ianya suami wahidatan akan yang satu. Jawab syaratnya bukan itu. Waka'a tuh nih. Jawab syaratnya. Waka'a niscaya terjadilah talak. Kayak mana tadi ya? Ketika si mukrah ini terlihat ada tanda-tanda bahwa ia melakukan dengan keinginan sendiri, qarinatul ikhtiar. Dengan contoh semisal seseorang dipaksa menjatuhkan talak 3, tetapi dia cuma mentalak 1. Oh, talak enggak 3, 1 cuma talak sama dia. Kayak mana? Maka terjadi talak. Jadi talak 1. Wa iza sadara ta'liku, dan apabila timbullah ta'liku, pentaklikan, talaki daripada talak. Taklik itu kan penggantungan, ada syaratnya. Kayak tadi masuk rumah baru talak. Taklik tahulah tuh. Dan apabila timbullah pentaklikan talak bisifatin min mukallaf, dengan sifat daripada orang yang mukallaf. Cetik. Wa wujidat tilka sifatu, dan diperdapat akan demikian sifat, di mana fi ghairi taklifin, pada tiada taklif, fa inna talaka, maka bahwa sungguhnya talak mu'allaka, yang digantungkan atau dita'alikkan, biha dengannya talak. Dengannya sifat ya. Dengannya sifat yaka'u. Ini jawab syaratnya apa? Itu terjadi ya, ianya talak. Contohnya kayak mana gini. Jadi ketika ada orang mukallaf nanti 3, balik, berakal, Islam, yang menggantungkan talak dengan sifat. Kayak mana dengan sifat?
Dan sifat tersebut baru wujud ketika orang tersebut tidak dalam keadaan mukallaf. Nah, nih. Maka sesungguhnya talak yang ditaklik dengan sifat tersebut menjadi jatuh. Kalau yang tadi masuk rumah bukan sifat tuh, syarat kayaknya. Bisa juga sifat Sifat. Sifat tuh kan menempel pada zat ya. Contohnya ya dibilang itu aja lah selapis ya. Wasukranu dan bermula orang mabuk. Terakhir ya. Iya. Yang fuzu itu tembuslah talaknya. Ini udah dibahas kemarin ya. Iya. Itu terjadilah talaknya, tembuslah. Kama sabak, nah kan betul. Sebagaimana yang telah terdahulu yang barang. Oke lah. Flashback sedikit ya. Yang pada mana? Yang fuzu tembus. Kalau makna zamannya tembus, cuman makna cantiknya terjatuhlah atau terjadilah talak. Jadi kita flashback sedikit nih karena baru perdana kita baca dan penting juga nih bagi yang sudah keluarga mungkin saudara kita ya. Jadi permasalahan talak nih kesimpulan aja. Aku baca di buku aja cepat. Jadi suami yang merdeka memiliki hak talak 3. Sedangkan bagi budak hanya memiliki separuh dari orang merdeka. Nah, ini 2. Nah, baik budak tersebut muba'at, mukatab dan budak mudabbar itu hukumnya sama dengan budak yang murni. Kalau budak 3 ini nggak murni. Artinya kayak muba'at apa tadi? Bisa bayar ya kan? Iya, sampai membayar. Ada yang separuh udah dibayar, tinggal separuh lagi. Ada yang apabila mati syahidnya baru merdeka. Itu sama hukumnya kayak budak yang mungkin kini merdeka. Lalu tentang pentalakan di sini boleh hukumnya, sah hukumnya mentalak dengan mengistisnakan atau mengecualikan yang tidak ingin ditalak dari segi jumlah artinya. Contohnya talak 3 kecuali 1, berarti 2 jatuh talak. Nah, aku talak dia 3 kecuali 2 itu 1. Itu hukumnya sah. Lalu tidak cukup mengucapkan kecuali tersebut tanpa disertai niat. Jadi harus ada niat untuk mengecualikan juga dalam diri dia. Tanya sama dia. Dan juga disyaratkan pengecualian tersebut tidak menghabiskan jumlah yang jumlah yang tidak dikecualikan. Ya, betul nggak? Iya. Mengecualikan nggak boleh tadi. Tidak boleh sama lah pokoknya. Istisna sama mustasnamin tuh Tidak boleh istighra kalau bahasa itunya, menghabiskan. Tidak sah hukumnya, tidak boleh. Nah, dan sah mentalak seseorang dengan syarat, dengan ta'liq. Itu dengan 2. Pertama sifat, kedua syarat. Nah, seperti apabila engkau masuk rumah maka tertalak. Sehingga apabila seorang laki-laki mentalak wanita yang bukan istri ajnabiyah misalnya dengan bentuk talak yang sareh ataupun kinayah, dua-dua aja, maka talaknya itu tidak terjadi ya. Atau dia mentalak orang lain, wanita lain dengan ta'liq, dengan penggantungan, nggak sah juga. Itu jangan sah. Nah itulah syarih aja nggak sah. Nggak, kadang ada pertanyaan kayak gitu, kan dijelasin terus. Nah, kan kasyaf nih orang-orang keramat dulu. Kalau engkau jadi nikah sama aku, kau tertalak, kondisi belum istri, nggak sah. Lalu ada 4 jenis, kok jenis kelompok. Ada 4 orang yang apabila mereka mentalak tidak jatuh. Pertama anak kecil, kedua orang gila, ketiga orang yang sedang tidur, dan orang yang dipaksa. Tentang orang yang dipaksa ini ada syarat khusus lagi ya. Ya, banyak masalah. Ada 4 dah. Ya, Pak. Ada tulis nomor tadi. Ada koma masih. Koma. Yang pertama syaratul ikrah, dari si mukrih atau orang yang memaksa itu punya kekuasaan, punya kekuatan ya. Nah, dia lebih tinggi dari orang yang paksa. Kadang dia punya jabatan kan, diancam keluarganya dan sebagainya. Yang kedua, kalau permasalahan talak ini ketat kali ya, sampai orang dipaksa pun ada syaratnya ya kan. Kok di belakang kan enggak, belum.
Makanya talak nih emang tadi Nabi pun udah bilang sebenci-benci yang halal lah talak. Yang kedua adalah lemah si yang dipaksa tadi. Dia orang nggak sanggup lawan ya, nggak sanggup menolak, nggak sanggup lari, atau kalau mau minta tolong pun nggak ada harapan. Maka boleh kayak gini ya. Maksudnya tidak terjadi talaknya. Yang ketiga, dugaan si dipaksa ini, orang yang dipaksa tadi, dia apabila tidak melakukan apa yang diinginkan oleh si pemaksa, maka dia akan celaka. 3 ya, 4 lagi. 3. Dan hasillah pemaksaan tersebut, maksudnya terhitung sebagai pemaksaan apabila dia telah diancam dengan pukulan, bukan diancam lagi ya. Dari pukul. Maksudnya wujud ancamannya itu udah bonyok. Maka kalau dia mentalak, maka tidak jatuh talaknya, kecuali juga di depan. Apabila dia mentalak 3, dia dipaksa, tapi sesudah dipaksa dan syarat-syarat di atas telah terpenuhi, di dalam diri dia pun ada keinginan ikhtiar. Lalu dia mengucapkan 1, maka 1 itulah yang tertalak. Jadi jumlahnya. Walaupun dia bilang 3. Nah itu nggak jelasin nih. Dijelasin cuma fatalaka wahidatan. Kita lihat lagi ya. Mungkin gini. Ini mungkin ya. Si pemaksa kan suruh talak. Kan nggak ada dibilang talak 3, talak 4, talak berapa? Kok talak nggak? Yang dibilang cuma 1 berarti. Dan ada keinginan sendiri juga. Adalah 1 aja lah, kalau 3 habis aku. Nah, kadang kayak gitu. Kan? Apabila talak 3. Kok talak ada? Mana nih? Alah, kok 3 habis nih. Dah lah 1 ya. Tertalak mungkin ya, mungkin Allah alam. Dan apabila timbullah pentaklikan daripada talak dengan sifat daripada orang mukallaf. Dan diperdapat demikian sifat pada selain taklif. Maka pentalakan yang taklik tersebut terjatuh. Ini kurang paham juga ya. Dan bagi orang mabuk itu tidak ada maaf bagi mereka ya, apabila mereka mentalak maksudnya mentalak, maka hasil wayah sulu. Itu udah di belakang. Allah a'lam bishawab. Berarti kalau